siapakah orang Farisi itu dan apa kesalahan orang Farisi? Orang Farisi pertama menyalib Yesus. Oke. Yang kedua, Farisi membentuk sebuah sekte yang mengatakan bahwa hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi. Bahkan mengatakan hukum Tuhan adalah sampah. Dan melakukan fitnah besar dengan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Dan yang terpenting di sini adalah Yesus jalan kebenaran diajarkan kepada pengikutnya. Yesus adalah jalan kutuk. Silakan. Oke, jadi dalam pengertian kita yang pertama, orang Farisi ini karena mereka ini dikatakan ada kesalahan orang Farisi karena mereka itu menduduki kursi Musa. Nah, begitu. Dan tidak melakukan isinya Taurat itu. Iya, iya betul. Mereka hanya mengajar dan tidak melakukan. Nah, jadi dalam hal ini apa bedanya dengan Kristen hari ini? Oke, kalau bedanya dengan Kristen, yang pertama kita tahu bahwa Kristen itu kan pengikut Kristus ya, Bang Juma ya. Iya. Oke. Nah, jadi untuk saya sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus, saya menaati perintah-perintahnya. Iya. Saya mengasihi dia. Iya, kalau pengikut Taurat, kalau Anda menjalankan Taurat, sekarang saya tanya, yang menjalankan Taurat is Kristen atau Yahudi hari ini? Kalau orang Yahudi, mereka masih mempercayai atau menaati hukum Taurat yang telah dituliskan oleh Musa. Kalau orang Kristen? Mengikuti dan menaati ajaran Yesus yang telah menyempurnakan hukum Taurat itu. Oke. Apakah di dalam hukum Taurat mengajarkan tentang membunuh orang benar demi menyelamatkan orang berdosa? Itu tidak diajarkan, Bang Juma. Oke. Berarti penyaliban terhadap Yesus itu dosa atau apa? Oke. Secara fisik kita tidak terlibat dalam penyaliban Tuhan Yesus dalam hal ini, kan begitu ya. Nah, saya tidak tanya Kristen, yang saya tanya, membunuh Yesus menurut hukum Taurat mendatangkan dosa atau mendatangkan keselamatan? Oke. Nah, kalau kita memandang itu, Bang Juma, segala sesuatu mulai daripada kelahiran daripada Yesus itu yang telah dicatat di dalam 4 Injil, kita percaya bahwa itu semua sudah dinubuatkan sebelumnya. Oke, tolong tunjukkan nubuatan bangkit dari kematian pada hari ketiga di dalam kitab Tanak. Silakan. Oke. Nah, kita kembali dulu Bang Juma kepada pengertian daripada Mesias. Jadi Mesias itu adalah hamba yang menderita. Itu sebuah nubuatan Yesaya. Tidak ada Mesias hamba yang menderita. Mesias adalah orang yang diurapi, bukan hamba yang menderita. Iya, betul. Gini, Bang Juma. Ketika seseorang diurapi, pertanyaannya, apakah dia terlepas daripada penderitaan? Siapa yang menderita? Itu bukan. Kalau kita melihat Anda jangan cocokologi mentang-mentang Anda pengikut Paulus. Anda cocokologi terhadap imannya orang Yahudi, nggak bagus. Sekarang begini. Kebangkitan adalah kemenangan bagi orang Kristen. Tolong tunjukkan di mana nubuatan tentang kebangkitan orang mati di hari ketiga di kitabnya orang Yahudi. Kalau memang ada, kalau bukan karangan orang Farisi, ada berarti di kitabnya orang Yahudi. Silakan. Oke. Kita kembali dulu sebelum saya jawab itu, Bang Juma. Siapakah orang neraka itu? Dua kali saya minta, 2 kali Anda menolak. Padahal kebangkitan itulah yang menjadi simbol kemenangan orang Kristen. Oke, baik. Saya jawabnya di dalam Hosea pasal 6 ya, Bang ya.
Iya, Saya coba baca dulu dengan kita ya. silakan. Kalau abang juga ada ini apa namanya Alkitabnya di sana. Silakan. Oke. Nomor berapa Hosea-nya? Nomor 4 atau nomor 9? Hosea 6 Ya, ayatnya yang kedua. Coba Bang. silakan Anda baca. Oke. Apakah bukan kita di situ? Oke. Jadi ada satu nubuatan di sana dikatakan ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Itu kan sudah nubuatan 3. Nubuatan apa di situ? Yang saya minta nubuatan Mesias, bukan nubuatan untuk kita. Itu Oke. kita berarti rame-rame bangkit hari ketiga. Itu cocokologi. Inilah kenapa Yesus mengatakan pengikut orang Farisi 2 kali lebih jahat. Anda mencoba memakai kitabnya orang Yahudi untuk menipu orang bahwa nubuat kebangkitan ada di Hosea 6 nomor 2. Oke. Jadi kan tadi saya bilang dengan Bang Juma bahwa Yesus itu kan menggenapi apa yang telah tertulis dari kitab para nabi. Nah, itulah yang disebut dengan perjanjian. Inilah yang saya minta. Mana penggenapannya kebangkitan itu di mana tertulis? Kalau kematian disesa, disiksa, memang Yesus sudah menjelaskan itu. Matius 23 nomor 33, 32, 33 sampai kepada 36. Yesus sudah mengatakan celakalah, 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 celakalah. Kau membunuh, kau menyalib nabi-nabi yang datang kepadamu, ahli Taurat yang diutus kepadamu, orang bijaksana yang diutus kepadamu, separuh kau bunuh, separuh kau salibkan. Yesus sudah menjelaskan itu. Tetapi yang dibahas ini untuk kebenaran Kristen harus membuktikan bahwa di dalam kitabnya Yahudi ada nubuat bangkit dari kubur menjadi Tuhan. Di mana itu tertulis? Kalau masalah kematian, masalah disiksa, ditombak, disesa, Yesus juga sudah mengiyakan itu. Mulai dari Habel sampai ke Zakaria anak bereknya. Itu Yesus sudah terangkan itu. Itu tentang penganiayaan, tentang pembunuhan. Sudah. Tapi yang dijual Kristen di sini adalah kebangkitan. Mana nubuatan tentang kebangkitan Mesias pada hari ketiga di kitabnya Yahudi? Ada? Oke. Jadi begini Bang Juma. Oke, kalau Abang Juma menanyakan hal itu kepada kami, yang pertama kelahiran daripada Mesias itu atau yang kami sebut sebagai Kristus itu telah dinubuatkan. Kelahiran kan udah aku bilang dengan kelahiran, penganiayaan, pembunuhan. Sudah kujelaskan. Yang menjadi tonggak berdirinya agama Farisi ini adalah kebangkitan Yesus. Untuk mengalahkan maut, menebus dosa, bla 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 bla. Mana nubuatannya di kitabnya Yahudi? Mana? Secara keseluruhan, kalau kita membaca dalam perjanjian lama, ya memang tidak secara keseluruhan mulai daripada ya terutama tadi yang Bang Juma tadi bilang tentang kebangkitan. Ya, kalau memang kita melihat secara detail atau katakanlah itu seperti yang Bang Juma tadi minta tentang kebangkitan di mana dinubuatkan di dalam hukum Taurat, ya memang kita tidak melihat secara terang-terangan atau secara tertulis di dalam. Lalu dari mana bangkit dari kubur ini jadi Tuhan itu dari mana? Jadi kita mempercayai itu berdasarkan kesaksian daripada para rasul. Kesaksian para rasul bahwa bangkit ini apa? Setan atau hantu atau Tuhan? Yang telah mereka tuliskan di dalam Injil, yang bangkit itu adalah dia yang telah lahir, mati di atas kayu salib, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Untuk menjadi tidak ada dibilang untuk menjadi Bang Juma. Ada KPR 2 nomor 30 untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Nah itu yang belum, ya katakanlah saya tidak menemukan bahwa menjadi Tuhan bagi orang jahat. Nah pernah jelas saya baca itu.
Itu saya bilang KPR 2:36. Oke, coba saya buka dulu Bang ya. Silakan. Jadi tidak ada nubuatan tentang kebangkitan. Orang Kristen berdiri di atas kebangkitan. Oke. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Sangat memalukan, sangat memalukan. Ya. KPR 2 nomor 36 sampai nomor 40. Oke. Kisah Para Rasul ya, KPR ini ya Bang ya. Iya. Pasal 2 ayat yang ke-36 ya. Oke. Jadi seluruh kaum Israel itu harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Dia jadi Tuhan untuk siapa? Siapa yang menyalib Yesus, orang benar atau orang jahat? Yang menyalibkan Yesus dipastikan orang yang tidak percaya kepada Dia. Orang jahat atau orang benar? Sebelum, kalau kita lihat dia yang mereka menyalibkan yang tidak percaya. Kalau kita mengatakan apakah mereka orang jahat atau orang benar, yang kita sebut di sana mereka tidak percaya Yesus, mereka nggak percaya kepada Kristus itu. Orang tidak percaya kepada Dia. Orang yang tidak percaya Yesus orang jahat atau orang benar? Benar nggak itu kalau dia tidak percaya Yesus? Benar nggak mereka? Kalau tidak percaya, ya tidak bisa sebenarnya kita mengatakan itu benar atau salah, Bang. Karena contoh misalnya Bang Juma. Inilah yang dua kali lebih jahat. Ini yang dimaksud. Oke. Contoh Bang Juma. Apakah ketika saya tidak percaya kepada Yesus, lantas selalu saya dikatakan jahat atau benar? Artinya mungkin mata rohani saya yang belum saatnya saya percaya. Kalau dikatakan jahat atau benar, ya menurut saya di sana karena memang Alkitab mencatat ya bahwa orang-orang yang tidak percaya Yesus itulah yang menyalibkan Dia. Orang itu orang jahat atau bukan orang jahat? Orang yang tidak benar. Ya, kalau tidak benar apa namanya? Ya, tidak benar berarti tidak hidup sesuai dengan hukum atau peraturan. Menampar Yesus, meludahi Yesus, menonjok Yesus, menelanjangi Yesus, itu jahat atau tidak? Oke, jahat. Nah, udah kenapa Anda menutup-nutupi karena Anda pengikutnya? Tidak menutupi. Iya, karena Anda mendapat hadiah dari pekerjaan jahat mereka. Oke, siap. Nah, jadi kalau misalnya Bang Juma berkata bahwa kami mendapatkan hadiah, ya, yang menjadi keyakinan kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami tahu kepada siapa kami menyerahkan hidup atau menaklukkan diri. Kami tahu kepada siapa kami menaklukkan diri kepadanya. Kami tahu kepada siapa kami taat, begitu. Kepada orang Farisi kan? Iya, siapa bilang kami percaya kepada orang Farisi, Bang Juma? Mari saya buktikan, boleh? Oke, siap. Oke. Yesus berkata kepada muridnya di Bukit Zaitun, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya sebab itu bukan aku. Kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Jadi kalau ada yang berkata bertemu aku, jangan kau percaya. Itu tahun 30, Yesus sudah peringatkan murid-muridnya sampai tahun 33. Beberapa puluh tahun kemudian muncul orang yang mengaku bertobat, bernama Yesus Paulus, mengaku bertemu dengan Kristus atau Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik. Menurut Yesus, apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat,
mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Beberapa puluh tahun kemudian, setelah mereka turun dari Bukit Zaitun, bertemulah mereka dengan Paulus. Apa kata Paulus? Anak-anak, saudara-saudara murid Yesus, aku bertemu dengan Tuhan, dengan guru kalian loh, ketika aku menuju ke Damsyik. Nasihat gurunya, percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Nasihatnya supaya kita percaya kepada Injil. Nah, mulai ngaco. Inilah 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Tadi saya sudah membacakan dalilnya Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya, sebab Mesias akan datang melakukan tanda dahsyat. Berupa apapun itu tanda dahsyatnya. Lalu kemudian bermujizat. Lalu kemudian melakukan tanda-tanda kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Pertanyaan saya, setelah mereka para murid mendengarkan nasihat itu, puluhan tahun kemudian mereka bertemu dengan Paulus. Paulus mengatakan, aku bertemu dengan gurumu ketika aku Damsyik. Nasihat Yesus kepada mereka waktu itu, percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus atau jangan percaya? Supaya kita percaya. Mulai ngaco. Jadi gini Bang Juma, izin dulu saya konfirmasi sedikit. Kami masih punya kesempatan sekali lagi. Siap. Saya ulang lagi. Dengarkan dengan cermat. Murid-murid naik ke Bukit Zaitun, berkumpul dengan Yesus, berbicara mengenai mereka. Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku adalah aku akan tampil di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku, bintang menjadi bulan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berjatuhan ketika aku yang datang. Jadi kalau ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat, kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Itu diucapkan di tahun 33, 34, 35, 36, sampai tahun 58, Paulus kemudian nongol, mengatakan, aku bertemu dengan Yesus loh di padang gurun. Nah, muridnya mendapatkan nasihat di tahun 33. Percaya kalau ada orang mengaku bertemu Mesias atau jangan percaya? Bagaimana? Menurut saudara percaya atau jangan percaya? Tidak percaya. Jangan percaya atau percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Berarti murid-murid Yesus dilarang percaya kepada Paulus. Nah, Anda saya katakan tadi, Anda nggak percaya ke Yesus. Anda percaya kepada Paulus. Karena Anda pengikut Paulus yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi, yaitu orang neraka. Beda. Murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Titik. Sekarang pertanyaan saya. Apakah Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias? Jadi saya anggapi dulu. Jawab dulu. Apakah Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias? Percaya atau tidak percaya? Bisa saya jawab dulu, Bang? Enggak. Sebelum Anda bernarasi, Anda percaya atau tidak percaya? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, apakah Anda percaya atau Anda tidak percaya? Saya menjawab tidak percaya. Kenapa Anda kemudian merasulkan Paulus? Siap. Bang ya. Ya. Berarti Anda 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi karena Anda sudah melakukan kebohongan malam ini di depan kami. Ada ribuan umat Islam yang menonton dan menyaksikan Anda berbohong. Silakan. Bisa saja. Jadi dari yang Bang Juma sudah sampaikan tadi,
Bagaimana Yesus mengatakan bahwa kepada murid-muridnya saat anak manusia, saat Mesias datang, itu berbicara mengenai kedatangan Mesias secara universal. Artinya kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sementara ketika Yesus menunjukkan atau memberitahukan atau menampakkan dirinya kepada seseorang, dalam hal ini Saulus dari Tarsus itu, bukan kedatangannya secara universal. Kami percaya bahwa Yesus belum datang kedua kalinya dan akan datang. Itu yang dikatakan kepada murid-muridnya. Nah, ketika dia menampakkan diri kepada Saulus dari Tarsus itu, kami percaya. Nah, tadi katanya tidak percaya. Sekarang percaya. Anda percaya. Tunggu gantian. Anda mengaku percaya kepada Paulus. Mana yang betul? Murid-murid Yesus yang tidak percaya kepada Paulus karena dilarang percaya, atau Anda yang percaya kepada Paulus? Mana yang betul antara murid Yesus atau Anda? Ayo. Saya percaya kepada dua-duanya, Bang. Kalau saya. Karena gini, Bang, narasi abang tadi menyamakan kedatangan Mesias secara universal kepada kedatangan atau Yesus menampakkan diri kepada seseorang atau pribadi. Itu Yesus mengatakan itu. Yesusnya yang mengatakan, bukan saya. Baca Matius 24 itu. Yesus yang mengatakan. Jadi kalau ada yang berkata Mesias ada di sini, Mesias, jangan kau percaya. Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Mesias. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Makanya murid Yesus tidak jadi Kristen. Yang menjadi Kristen ya kalian, karena dididik orang tua kalian menerima ajaran dari yang dibawa oleh Belanda dan Portugis ke Indonesia. Murid-murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Ajaran Paulus itu cuma laku di Roma dan Yunani. Nggak laku di Yahudi. Dianggap sampah Paulus itu. Dianggap penyesat. Itu dianggap penyakit sampar Paulus itu. Tapi kalian memungutnya. Kalian mengimaninya. Seorang yang disebut sebagai penyakit sampar, Anda malah terima. Kenapa? Karena Paulus mengatakan memang bahwa dia diutus untuk non-Yahudi. Paulus diutus untuk orang Yahudi, dia adalah orang Farisi, dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang munafik yang menggenapi nubuatan Yesus, pengikutnya adalah orang neraka. Siapa pengikut orang Farisi yang percaya kepadanya? Anda kan sebagai Kristen. Jadi saya katakan, kalau Anda ingin masuk surga, tinggalkan agama Anda yang sekarang.